Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sdeni Rambe, Prodi Biologi semester 2 MPM 211100032. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Ritonga, Prodi Biologi semester 2 NPM 21110014. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Rahab dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2 dengan MPM 2111002 dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Harahap, MPM 2110016, Prodi Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niscuita Harahap, NPM 2111018. Sini saya akan menjelaskan tentang ontologi. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Pada dasarnya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri. Hakikat, kenyataan, atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi merupakan gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu etipisme dan logos. Epistemologi yang artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti pengetahuan sistematik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas atau kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut sebagai teori pengetahuan. Yang kedua yaitu kebenaran pengetahuan. Seseorang yang merupakan pengetahuan melalui pengalaman indera akan berbeda cara membuktikannya dengan seseorang yang mampu pada akal atau rasio, intuisi, otoritas, keyakinan, dan wahyu. Kebenaran teori yang menjelaskan tentang kebenaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori koresponde. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu adalah kesesuaian antara arti yang maksud oleh suatu pendapat dengan fakta yang ada. Yang kedua yaitu teori konsistensis. Merupakan teori ini kebenaran tidak dibentuk asal hubungan antara pusat dengan suatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kebenaran ditegaskan atas hubungan antara yang baru itu dengan keputusan lainnya yang telah kita ketahui dengan kata akui benarnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu teori praktis. Maksud teori ini adalah bahwa benar tidaknya suatu ucapan
dalil atau teori semata-semata bergantung kepada aspek manfaat tindakan, ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Berdasarkan tiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang ada dengan keputusan-keputusan lain yang telah diakui kebenarannya dan tergantung kepada aspek manfaat tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Patrianto mengatakan bahwa epistemologi adalah ilmu filsafat tentang pengetahuan atau dengan kata lagi filsafat ilmu. Yang keempat, Arianto Suhano, epistemologi adalah teori mengenai refleksi manusia atas kenyataan. Yang keempat, Deliang C. Epistemologi adalah membahas cabang-cabang dari ilmu filsafat. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan saya akan menjelaskan tentang epistemologi yang berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan dan sumber pengetahuan Pancasila dan kebenaran yang diakui dalam Pancasila. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata episteme dengan arti pengetahuan dan kata logos berarti teori, uraian atau alasan. Dasar epistemologi. Epistemologi secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan, cara kerja sebuah sistem, kebenaran, logika atau berpikir secara sistematis. Terminologi ada beberapa pendapat yaitu yang pertama di Gobert Runner dalam bukunya Dictionary Filosofi mengatakan epistemologi sebagai cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang kedua, Harun Nasution dalam bukunya Filsafat Agama mengatakan bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas apa pengetahuan itu dan bagaimana memperolehnya. Yang ketiga, epistemologi merupakan pembentukan dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang juga berarti pengetahuan atau informasi. Jadi epistemologi adalah pengetahuan tentang pengetahuan. Beberapa pandangan epistemologi. Yang pertama, aliran filsafat dan epistemologi sains modern. 2. Landasan Al-Quran dan epistemologi Islami. Yang ketiga, perbandingan epistemologi. Dan yang keempat, pengujian kebenaran ilmiah. Epistemologi sejarah berarti mengetahui masa lalu dengan bukti sejarah saat itu. Dan kredibilitas tentang fakta yang ada. Peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu harus dibuktikan kebenarannya. Apa peristiwa ini benar atau tidak? Atau ada fakta lain yang tersembunyi dalam peristiwa. Epistemologi sejarah berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagian nomor 3 yang dimana yaitu aksiologi. Aksiologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata aksios yang berarti nilai, sedangkan logos yang berarti ilmu. Yang berarti aksiologi ialah sebagai salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Kesimpulannya, aksiologi berarti cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Aksiologi ini akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang dimana apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi,
jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi. Bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Berarti menurut kesimpulannya, yang maksudnya, jika kita mempelajari sesuatu hal, berarti kita harus tahu apa manfaat yang kita pelajari, ataupun malah sebaliknya. Fungsi aksiologi yaitu dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan adalah unsur utama, digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki etika dan memiliki estetika dalam menilai suatu hal, sekaligus bisa mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Yang berarti, fungsi dari aksiologi tersebut berhubungan dengan contoh aksiologi yaitu etika dan estetika. Yang selanjutnya, peranan aksiologi di dalam dunia pendidikan yaitu misalnya pada etika, yaitu ketika guru mengajar kepada mahasiswa yang sangat keras kepala tetapi mengajarkannya dengan sikap lemah lembut, ataupun dengan contoh lainnya yaitu dengan adanya mata pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan tentang bagaimana bersikap yang baik kepada guru. Apa nilai aksiologi dalam pendidikan? Nilainya yaitu sangat penting, yang dimana aksiologi dalam pendidikan juga dimaknai sebagai refleksi dari nilai pendidikan yang berupa hasil. Jadi, saya akan menyimpulkan tentang ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Hubungan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu, yaitu dari pengertian yang saya jelaskan tadi dan yang teman saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang dipertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu. Sedangkan epistemologi adalah bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan filsafat. Dan aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan dari pengertian ketiga tadi bahwa epistemologi yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan, kemudian antropologi bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu dengan baik sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain. Sedangkan aksiologi adalah apa tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri.